Pemirsa, polisi berhasil membongkar praktik aborsi ilegal di sebuah apartemen wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. 2 orang tersangka diamankan dalam kasus praktik aborsi ini. Usai mendapat informasi dari warga, polisi langsung bergerak ke TKP dan memeriksa unit apartemen yang dijadikan tempat praktik aborsi. Sebanyak 5 orang diamankan polisi saat tiba di TKP. Dari 5 orang yang diamankan, 2 diantaranya yakni Darningsih dan Ova ditetapkan sebagai tersangka. Sementara 3 orang lainnya merupakan pasien aborsi dan orang tua pasien. Menurut keterangan tersangka, janin hasil aborsi dibuang melalui septic tank. Polisi kemudian berhasil menemukan 2 janin hasil aborsi itu. Tak hanya itu, polisi mengungkap 1 pasien aborsi meninggal dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan pemirsa, untuk membahas yang lebih lanjut mengenai kasus tersebut, kita sudah terhubung dengan Kompol Maulana Mukarrom, Kapolsek Kelapa Gading. Terima kasih Pak Maulana telah bergabung bersama kami. Pak Maulana, ini mungkin bisa diceritakan bagaimana awal mula pengungkapan kasus aborsi ini, Pak? Ya, terima kasih Mbak atas kesempatannya kami menjelaskan terkait kasus pengungkapan kasus aborsi yang ada di Kelapa Gading. Berawal dari informasi yang kami dapat, lalu unit reskrim Polsek Kelapa Gading melakukan penyelidikan, Mbak. Penyelidikan, observasi sesuai informasi yang kami dapat. Dan pada tanggal 14 Desember, tepatnya di salah satu apartemen di wilayah Kelapa Gading, kami mengamankan 5 orang yang ada di dalam satu unit apartemen. Seperti itu, Mbak. Baik, dikatakan serta barang bukti kami amankan. Di situ juga ada beberapa obat keras ya, Mbak. Lalu kami temukan juga di lemari pada saat kami melakukan olah TKP ada janin yang ada disimpan di dalam lemari, seperti itu, Mbak. Artinya Pak Maulana, dikatakan sebelumnya informasi yang kami dapatkan ada 5 orang yang diamankan di sana. Selain tadi 2 orang, yakni adalah Darningsih dan Ova, dan sementara 3 orang lainnya merupakan pasien aborsi. Benarkah demikian? Ya, jadi kami mengamankan 5 orang. Yang pertama yaitu berinisial D, yaitu tersangka utama, lalu OIS itu asistennya, lalu ada tersangka AF itu perannya ibu dari pasien aborsi yang melakukan komunikasi terhadap pelaku utama. Lalu kami juga mengamankan 2 pasien aborsi, yaitu inisialnya AAF dan S. Untuk AAF dan S, pada saat kami lakukan penangkapan, salah satu dari 2 orang tersebut telah meminum obat keras. Lalu kami bawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan perawatan seperti itu, Mbak. Dan ternyata mungkin kami luruskan, yang tidak bisa diselamatkan itu bayi janin di perut salah satu tersangka, bukan dari ibunya, seperti itu, Mbak. Oke, berarti kita luruskan di sini adalah yang meninggal dunia adalah bayi atau janin yang berada di dalam tubuh ibunya yang tadi sudah meminum obat keras itu, seperti itu ya Pak Maulana? Betul. Baik. Betul, Mbak, betul. Baik, artinya bahwa yang korban meninggal dunia terkait dengan kasus ini tadi 1 bayi itu ya Pak? Sejauh ini? Betul, Mbak. Ya, sejauh ini dari hasil penyelidikannya ya? Sejauh ini seperti itu, Mbak. Baik, sudah dapatkah informasi Pak Maulana dari tersangka bahwa
modusnya ini seperti apa, Pak? Ya, kita telah melakukan serangkaian pemeriksaan dengan persesuaian alat bukti yang penyidik dapatkan. Jadi sesuai keterangan dari tersangka bahwa tersangka mendapat orderan dari calo, Pak. Jadi ada apa? Jadi misalnya ada yang membutuhkan proses tersebut, terus dia dihubungkan oleh calo, lalu dia menyewa salah satu unit apartemen seperti itu, Mbak. Artinya bahwa akan ada lebih dari, tadi kalau sudah ada 2 tersangka, akan lebih dari 2 tersangkanya termasuk dari calo ini, seperti itu Pak Maulana? Nah, di sini kita sedang melakukan pendalaman, Mbak. Artinya dengan alat bukti, dengan keterangan dari saksi-saksi dan tersangka, kita sedang menganalisa apakah ada pelaku-pelaku lain, ya, dan ini terus sedang kita dalami, Mbak. Dan nanti apabila ada perkembangannya akan kami laporkan seperti itu, Pak. Baik, Pak Maulana, dari hasil penyidikan sementara dari mungkin pengungkapan dari saksi-saksi, sudah berapa lamakah terkait dengan praktik aborsi ini? Kalau keterangan dari tersangka yang kami amankan, yang bersangkutan selama 2 bulan terakhir ini sudah ada 20 pasien yang dia lakukan tindakan seperti itu, Pak. Sudah ada 20 pasien yang ditindak seperti itu. Dan ini artinya nomaden, pindah-pindah tempat, tidak hanya di apartemen itu saja, seperti itu Pak Maulana? Untuk sementara keterangan dari yang tersangka, dia tidak menetap di salah satu tempat. Nah, ini adalah modus operandi serta upaya tersangka untuk mengelabui petugas atau tercium prakteknya seperti itu, Mbak. Untuk nominalnya sendiri Pak, dari tersangka mengatakan berapa yang didapat dari sekali tindakan ini? Hasil pemeriksaan serta pendalaman sesuai keterangan dari tersangka, ya tersangka mendapatkan 10 juta rupiah untuk satu pasien seperti itu, Mbak. Baik, terakhir Pak Maulana, mungkin ancaman hukuman yang akan didapatkan oleh para tersangka ini kurang lebih berapa lama, Pak? Terkait persangkaan pasal yang kami terapkan, pertama satu ada undang-undang kesehatan terkait obat-obat keras. Yang kedua, kami juga menerapkan undang-undang perlindungan anak serta KUHP, ya, Mbak. Dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Baik Pak Maulana, terima kasih tentunya telah berbincang bersama kami. Pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Kompol Maulana Mukarem, Kapolsek Kelapa Gading.